Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firila Rahmasari, NIM 170290022, Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menyajikan proposal penelitian untuk memenuhi tugas mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan dan Pengajaran Matematika dengan dosen pengampu Ibu Dr. Yulianti Harisman, SSI MPD. Di mana proposal saya berjudul Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Cergam Berkarakter dengan Pendekatan Kontekstual pada Materi Aritmatika Sosial untuk siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Gunung Talang. Bab 1 Pendahuluan. A. Latar belakang. Pendidikan merupakan kebutuhan hidup yang sangat penting bagi manusia. Anggoro, tahun 2015, halaman 29. Tanpa melalui proses pendidikan, manusia tidak mungkin dapat berkembang sejalan dengan cita-citanya untuk maju, sejahtera, dan bahagia. Melalui pendidikan, manusia dapat memperluas wawasannya dan memperoleh ilmu pengetahuan. Di dalam dunia pendidikan, matematika menjadi salah satu mata pelajaran yang sangat penting untuk dipelajari. Mashkur, Nofrizal, dan Syazali tahun 2017 halaman 85 mengemukakan hampir semua hal di dunia ini menggunakan ilmu matematika. Matematika merupakan salah satu ilmu dasar yang mempunyai peranan yang cukup besar baik dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Matematika merupakan mata pelajaran yang sangat berperan terhadap perkembangan zaman, karena matematika menjadi penemu dan alat perkembangan ilmu yang lainnya. Putra dan Anggraini, tahun 2016, halaman 70. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang tidak mencantumkan mata pelajaran matematika sebagai mata pelajaran wajib di sekolah. Mata pelajaran ini menduduki posisi penting dalam kurikulum sekolah. Hadi, tahun 2017, halaman 198. Tujuan diajarkannya matematika di sekolah adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menggunakan matematika dan pola pikir matematika dalam kehidupan sehari-hari dan dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Srianto, 2007, halaman 15. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Bab 2 Pasal 3, yang menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam proses pembelajaran, guru harus mampu memberikan nilai-nilai karakter dalam setiap proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan karakter diselenggarakan untuk mewujudkan manusia yang berakhlak mulia dan bermoral baik, sehingga kelangsungan hidup dan perkembangan manusia dapat dijaga serta dipelihara. Mulyasa, tahun 2012, halaman 11. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan upaya secara bersama-sama dari pihak keluarga, sekolah, pemerintah, masyarakat, media massa, dunia usaha, dan sebagainya. Maksudin, tahun 2013, halaman 58. Maka dari itu, penanaman karakter dalam proses pembelajaran matematika dirasa perlu untuk diterapkan di sekolah. Pembelajaran dengan pendekatan kontekstual, yaitu pendekatan pembelajaran yang saling mengaitkan antara materi yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun warga negara, dengan tujuan untuk menemukan makna materi tersebut bagi kehidupannya. Komalasari, tahun 2011, halaman 7. Peserta didik akan belajar dengan baik jika apa yang dipelajarinya di kelas saling terkait dengan peristiwa atau kegiatan yang telah diketahui dan yang belum diketahui di sekelilingnya. Oleh karena itu, dengan adanya keterkaitan materi dengan kehidupan sehari-hari, peserta didik akan mengarahkan siswa pada pengertian bahwa matematika bukan hanya ilmu simbolik saja, namun matematika adalah ilmu yang dapat dimanfaatkan untuk mempermudah peserta didik dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan demikian, materi yang dipelajari akan tertanam dalam memori peserta didik. Sappiani, tahun 2018, halaman 21. Salah satu materi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari adalah aritmatika sosial. Aritmatika sosial adalah salah satu cabang dari ilmu matematika yang membahas tentang matematika yang berkaitan dengan kehidupan sosial atau berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Rahmawati, tahun 2016, halaman 225. Menurut Komalasari, tahun 2011, halaman 1, munculnya pembelajaran kontekstual ditandai dengan ketidakmampuan sebagian besar peserta didik menghubungkan apa yang telah mereka pelajari dengan cara pemanfaatan pengetahuan tersebut pada saat ini dan di kemudian hari dalam kehidupan peserta didik. Ketidakmampuan inilah yang melatar belakangi rendahnya mutu keluaran atau hasil pembelajaran peserta didik. Oleh karena itu, perlu pembelajaran yang mampu mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan dunia nyata peserta didik, di antaranya melalui penerapan pembelajaran dengan pendekatan kontekstual. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh Khairul Hanif Falah, mengatakan bahwa kondisi di lapangan menggambarkan pembelajaran matematika yang dilakukan di sekolah masih lebih pada penekanan materi. Bahan ajar yang ada pun sekarang masih bersifat penekanan pada penyampaian materi dengan rumus-rumus dan soal evaluasi, kurang menekankan pada aspek kontekstual dari materi itu sendiri. Penggunaan bahan ajar yang dipakai masih kurang menarik minat peserta didik dan membosankan sehingga menyebabkan kurang aktifnya peserta didik. Dalam bahan ajar tersebut, materi disampaikan dengan sangat singkat. Kalimat yang digunakan untuk menjelaskan materi dirasa belum cukup untuk membantu siswa mengkonstruksi pemahamannya secara mandiri. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan sebuah metode dan media yang cocok dan tepat sasaran untuk tiap kelas sesuai kondisi siswanya. Di sini, peran guru sangat penting, karena guru sebagai pengkoordinasi kelas yang mengatur jalannya proses kegiatan belajar mengajar. Seorang guru harus bisa memilih metode dan media pembelajaran yang cocok untuk setiap kondisi siswanya. Untuk mengurangi kesulitan belajar pada siswa, upaya yang dapat dilakukan oleh guru salah satunya adalah dengan mengembangkan suatu bahan ajar yang menarik bagi peserta didik. Mashkur, tahun 2017, halaman 178. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengembangkan bahan ajar berbasis cerita bergambar berkarakter dengan pendekatan kontekstual, sehingga penelitian diberi judul Pengembangan bahan ajar berbasis cergam berkarakter dengan pendekatan kontekstual pada materi aritmatika sosial untuk siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Gunung Talang. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. 1. Bagaimanakah mengembangkan bahan ajar matematika berbasis cergam berkarakter dengan pendekatan kontekstual pada materi aritmatika sosial untuk siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Gunung Talang? 2. Apakah bahan ajar matematika berbasis cergam berkarakter dengan pendekatan kontekstual pada materi aritmatika sosial untuk siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Gunung Talang layak digunakan dengan kriteria valid, praktis, dan efektif? C. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 1. Mengembangkan dan menghasilkan bahan ajar matematika berbasis cergam berkarakter dengan pendekatan kontekstual pada materi aritmatika sosial untuk siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Gunung Talang. 2. Untuk mengetahui kelayakan bahan ajar matematika berbasis cergam berkarakter dengan pendekatan kontekstual pada materi aritmatika sosial untuk siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Gunung Talang. Manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Bagi siswa, sebagai pengalaman baru dalam pembelajaran matematika menggunakan bahan ajar yang menarik sehingga menumbuhkan minat dan motivasi dalam belajar. 2. Bagi guru, sebagai masukan untuk lebih inovatif dan kreatif dalam menggunakan dan mengembangkan bahan ajar, sehingga dapat membuat pembelajaran matematika menjadi pembelajaran yang menyenangkan. 3. Bagi peneliti, sebagai suatu pengalaman berharga sebagai calon guru profesional yang selanjutnya dapat dijadikan masukan untuk mengembangkan bahan ajar. 4. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan pembaca
serta sebagai landasan untuk melanjutkan penelitian ini. Spesifikasi produk. Produk pengembangan ini memiliki spesifikasi sebagai berikut. 1. Bahan ajar ini berbentuk media cetak yang berbasis cerita bergambar, yang dimasukkan nilai-nilai pendidikan karakter, yaitu menghargai prestasi, rasa ingin tahu, teliti, percaya diri, dan peduli sosial. 2. Bahan ajar ini terdiri dari 3 bagian dan memuat beberapa komponen, yaitu pertama pendahuluan, di mana berisi kata pengantar, daftar isi, dan petunjuk belajar. Kemudian ada materi inti, berisi standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Kemudian ada komponen yang akan dicapai, pembahasan materi, informasi mendukung, latihan-latihan, dan petunjuk kerja. Serta pada bagian penutup terdiri dari rangkuman, uji kompetensi, dan daftar pustaka. Bahan ajar yang akan dibuat berupa media cetak yang di dalamnya memuat A. Pengemasan materi yang dikaitkan dengan kehidupan siswa, baik dari materi itu sendiri, contoh maupun permasalahan yang disajikan, sehingga siswa terasa akrab dengan bahan ajar tersebut. B. Agar menarik perhatian siswa, bahan ajar didesain dengan menggunakan bahasa yang komunikatif, sehingga bahan ajar ini dapat bermakna di hati siswa. C. Bahan ajar ini dibuat dengan memasukkan gambar dan cerita-cerita yang menarik dan unik sesuai konteks sehingga siswa lebih tertarik termotivasi untuk mempelajarinya. D. Bahan ajar ini dibuat dengan memasukkan nilai-nilai pendidikan karakter, yaitu menghargai prestasi, rasa ingin tahu, teliti, percaya diri, dan peduli sosial. Hasil akhir dari bahan ini diharapkan mempunyai kualitas. Pertama, dinilai baik atau sangat baik oleh tim ahli, kemudian efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa, kemudian mendapat respon yang sangat baik oleh siswa dan guru. F. Keterbatasan pengembangan. Agar penelitian yang dilakukan terarah dan mencapai sasaran, untuk itu masalah penelitian perlu dibatasi. Dalam penelitian ini, yang akan diteliti adalah pengembangan bahan ajar pada pembelajaran matematika yang didasarkan pada analisis kebutuhan, sehingga produk pengembangan yang dihasilkan hanya dipergunakan bagi siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Gunung Talang. Bahan ajar yang dikembangkan terbatas pada satu materi, yaitu aritmatika sosial. Bab 2. Landasan teori. A. Deskripsi teori. Bahan ajar. Bahan ajar atau teaching material terdiri atas dua kata, teaching atau mengajar, dan material atau bahan. Menurut Chomsky dan Jasmadi, tahun 2008 halaman 40, bahan ajar merupakan seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi atau subkompetensi dengan segala kompleksitasnya. Majid tahun 2011 halaman 173 mengemukakan bahwa bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan yang dimaksud biasa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. Bahan belajar dapat dijadikan sarana mempergiat peserta didik dengan memperindah bentuk buku, gambar, sampul, dan bentuk huruf yang dibentuk semenarik mungkin dan enak dilihat, sehingga pembaca dapat tertarik. Isi buku yang terdiri dari informasi pengetahuan, bahasanya dibuat mudah untuk dibaca dan dipahami oleh peserta didik. Gambar dan foto dapat dibuat berwarna seperti aslinya agar menarik perhatian peserta didik. Dimyati dan Mujiono tahun 2009 halaman 33. Dalam sebuah bahan ajar paling tidak mencakup antara lain petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, informasi pendukung, latihan-latihan, petunjuk kerja dapat berupa lembar kerja, dan evaluasi. Majid tahun 2011 halaman 33. Tujuan dari penyusunan bahan ajar adalah untuk membantu siswa dalam mempelajari sesuatu, memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran, kemudian agar kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik, dan menyediakan berbagai jenis bahan ajar. Majid tahun 2006 halaman 60. Bahan ajar itu sendiri terdiri dari berbagai macam jenis. Jenis bahan ajar harus disesuaikan dulu dengan kurikulumnya, dan kemudian dibuat rancangan
pembelajaran seperti di bawah ini. Amri dan Ahmad tahun 2010 halaman 161. Pertama, bahan ajar pandang, visual, terdiri atas bahan cetak seperti antara lain handout, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, leaflet, wall card, foto atau gambar, dan mencetak seperti model atau maket. 2. Bahan ajar dengan dengar atau audio seperti kaset, radio, piringan hitam, dan compact disc audio. 3. Bahan ajar pandang dengar, yaitu audio visual seperti video compact disc and film. Yang keempat, bahan ajar multimedia interaktif, interactive teaching material seperti computer assist instruction, compact disc atau CD, multimedia pembelajaran interaktif, dan bahan ajar pendekatan web-based learning materials. Berikut adalah manfaat bahan ajar baik untuk pendidik ataupun peserta didik. Ahmadi tahun 2011 halaman 208. Manfaat bahan ajar bagi pendidik. Yang pertama, diperoleh bahan ajar yang sesuai tuntutan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. 2. Tidak lagi ketergantungan kepada buku teks yang terkadang sulit untuk diperoleh. 3. Memperkaya wawasan karena dengan menggunakan berbagai referensi. 4. Menambah khasanah pengetahuan dan pengalaman pendidik dalam menulis bahan ajar. 5. Membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara pendidik dengan peserta didik, karena peserta didik akan merasa lebih percaya kepada pendidiknya. 6. Menambah angka kredit jika dikumpulkan menjadi buku dan diterbitkan. B. Manfaat bahan ajar bagi peserta didik. Yang pertama, kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. 2. Kesempatan untuk belajar secara mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap kehadiran pendidik. 3. Mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang harus dikuasainya. 2. Pengembangan bahan ajar. Menurut Board and Gall, penelitian pengembangan adalah suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Penelitian ini mengikuti suatu langkah-langkah secara siklus. Langkah-langkah penelitian atau proses pengembangan ini terdiri atas kajian tentang temuan penelitian produk yang akan dikembangkan, mengembangkan produk berdasarkan temuan-temuan tersebut, melakukan uji coba lapangan sesuai dengan latar di mana produk tersebut akan dipakai, dan melakukan revisi terhadap hasil uji lapangan. Setiosari tahun 2012 halaman 215. Di dalam pengembangan bahan ajar ada prinsip pengembangan yang harus secara berurutan, yaitu Amri dan Ahmad tahun 2010 halaman 160. A. Mulai dari yang mudah untuk memahami yang sulit, dari yang konkret untuk memahami yang abstrak. B. Pengulangan akan memperkuat pemahaman. C. Umpan balik positif akan memberikan penguatan terhadap pemahaman peserta didik. D. Motivasi belajar yang tinggi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan belajar. E. Mencapai tujuan ibarat naik tangga, setahap demi setahap, akhirnya akan mencapai ketinggian tertentu. F. Mengetahui hasil yang telah dicapai akan mendorong peserta didik untuk terus mencapai tujuan. Cergam cerita bergambar. Kata cerita bergambar berasal dari kata cerita dan kata gambar. Cerita sendiri berarti tuturan yang membentangkan bagaimana terjadinya suatu hal, sehingga penambahan kata bergambar pada fase itu hanya untuk menjelaskan bahwa buku cerita tersebut memiliki ilustrasi dalam penyampaiannya berupa gambar. Cerita bergambar sebagai media grafis yang dipergunakan dalam proses pembelajaran memiliki pengertian praktis, yaitu dapat mengkomunikasikan fakta-fakta dan gagasan-gagasan secara jelas dan kuat melalui perpaduan antara pengungkapan kata-kata dan gambar. Sujana dan Rifai tahun 2007 halaman 27. Berdasarkan beberapa definisi di atas, jelas bahwa cerita bergambar adalah sebuah cerita ditulis dengan gaya bahasa ringan, cenderung dengan gaya obrolan, dilengkapi dengan gambar yang merupakan kesatuan dari cerita untuk menyampaikan fakta atau gagasan tertentu. Cerita dalam cerita bergambar juga sering kali berkenaan dengan pribadi atau pengalaman pribadi, sehingga pembaca mudah mengidentifikasi dirinya melalui perasaan serta tindakan dirinya melalui perwatakan tokoh-tokoh utamanya.
Buku cerita bergambar memuat pesan melalui ilustrasi dan teks tertulis. Kedua elemen ini merupakan elemen penting pada cerita. Cerita ini memuat berbagai tema yang sering didasarkan pada pengalaman kehidupan peserta didik. Cergam merupakan media komunikasi yang kuat. Fungsi-fungsi yang bisa dimanfaatkan oleh cergam antara lain adalah untuk pendidikan, untuk advertising, maupun sebagai sarana hiburan. Tiap jenis cergam memiliki kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi agar pesan yang ingin disampaikan dapat dipahami dengan jelas. Elmaya tahun 2014, halaman 9. 4. Karakter. Karakter adalah nilai-nilai yang unik, baik yang terpatri dalam diri dan terwujudkan dalam perilaku. Karakter secara koheren memancar dari hasil pola pikir, olah hati, olah rasa dan krasa, serta olah raga seseorang atau sekelompok orang. Kurniawan tahun 2014, halaman 28-29. Menurut Zubaidi, tahun 2012, halaman 13, karakter tersusun dari 3 bagian yang saling berhubungan, yakni moral knowing atau pengetahuan moral, kemudian ada moral feeling atau perasaan moral, dan moral behavior atau perilaku moral. Karakter yang baik terdiri dari pengetahuan tentang kebaikan, knowing the good, keinginan terhadap kebaikan, desiring the good, dan berbuat kebaikan, doing the good. Dalam hal ini, perlu pembiasaan dalam hal pemikiran, habits of the mind, pembiasaan dalam hati, habits of the heart, dan pembiasaan dalam tindakan, habits of the action. Karakter seseorang terbentuk karena kebiasaan yang dilakukan, sikap yang diambil dalam menanggapi keadaan, dan kata-kata yang diucapkan kepada orang lain. Karakter ini pada akhirnya menjadi sesuatu yang menempel pada seseorang dan sering orang yang bersangkutan tidak menyadari karakternya. Orang lain biasanya lebih mudah untuk menilai karakter seseorang. Kurniawan tahun 2014, halaman 29. Pendidikan karakter adalah usaha yang disengaja untuk mengembangkan karakter yang baik, yang berlandaskan nilai-nilai inti yang baik untuk individu dan baik untuk masyarakat. Secara akademis, pendidikan karakter dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak atau pendidikan akhlak yang tujuannya mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik buruk, memelihara apa yang baik itu, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Wibowo dan Purnama tahun 2013, halaman 41. Menurut Zubaidi tahun 2012, halaman 18-19, pendidikan karakter memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, fungsi pembentukan dan pengembangan potensi. Pendidikan karakter berfungsi membentuk dan mengembangkan potensi peserta didik agar berpikir baik, berhati baik, dan berperilaku baik sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Yang kedua, fungsi perbaikan dan penguatan. Pendidikan karakter berfungsi memperbaiki dan memperkuat peran keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan pemerintah untuk ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam pengembangan potensi warga negara dan pembangunan bangsa menuju bangsa yang maju, mandiri, dan sejahtera. Yang ketiga, fungsi penyaringan. Pendidikan karakter berfungsi untuk memilah budaya bangsa sendiri dan menyaring budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat. Pendidikan karakter dilakukan melalui pendidikan nilai-nilai atau kebajikan yang menjadi nilai dasar karakter bangsa. 5. Pendekatan kontekstual. Pengertian pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual merupakan suatu konsep belajar di mana guru menghadirkan situasi dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dengan konsep itu, hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi siswa. Proses pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami, bukan transfer pengetahuan dari guru ke siswa. Hadi tahun 2014, halaman 4.
Seperti yang dikutip oleh Kumalasari, 2011 halaman 6, pembelajaran kontekstual mempunyai banyak pengertian sebagaimana, yaitu diantaranya 1. Blank card, tahun 2001 halaman 1, mengemukakan bahwa pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar dan mengajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga, warga negara, dan pekerja. 2. Hulse and Saunders, tahun 1996 halaman 3, menjelaskan bahwa di dalam pembelajaran kontekstual, siswa menemukan hubungan penuh makna antara ide-ide abstrak dengan penerapan praktis di dalam konteks dunia nyata. Siswa menginternalisasi konsep melalui penemuan, pengetahuan, dan keterhubungan. Pembelajaran kontekstual menghendaki kerja dalam sebuah tim, baik di kelas, laboratorium, tempat bekerja, maupun bank. Pembelajaran kontekstual menuntut guru mendesain lingkungan belajar yang merupakan gabungan beberapa bentuk pengalaman untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dari beberapa pengertian di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar di mana guru menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-harinya. Sementara, siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan dari konteks yang terbatas, sedikit demi sedikit, dari proses pengkonstruksian sendiri, sebagai bekal untuk memecahkan masalah dalam kehidupannya sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Jadi dapat dilihat bahwa pemanfaatan pembelajaran kontekstual akan menciptakan ruang kelas yang di dalamnya siswa akan menjadi peserta aktif, bukan pengamat yang pasif, yang bertanggung jawab terhadap belajarnya. Penerapan pembelajaran kontekstual ini akan sangat membantu guru untuk menghubungkan materi pelajaran dengan situasi dunia nyata dan memotivasi siswa untuk membentuk hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Hadi 2014 halaman 31. B. Karakteristik pembelajaran kontekstual. Menurut Komalasari 2011 halaman 8-10, pembelajaran kontekstual memiliki beberapa karakteristik yang khas yang membedakannya dengan pendekatan pembelajaran lain. Saunders tahun 1999 halaman 5-10 menjelaskan bahwa pembelajaran kontekstual difokuskan pada relating belajar dalam konteks pengalaman hidup, experiencing belajar dalam konteks pencarian dan penemuan, applying belajar ketika pengetahuan diperkenalkan dalam konteks penggunaannya, dan cooperating belajar melalui konteks komunikasi interpersonal dan saling berbagi, dan transferring belajar penggunaan pengetahuan dalam suatu konteks atau situasi baru. Penjelasan masing-masing prinsip pembelajaran kontekstual tersebut adalah sebagai berikut. Komalasari 2011 halaman 8-10. 1. Keterkaitan atau relevansi. Proses pembelajaran hendaknya ada keterkaitan dengan bekal pengetahuan yang telah ada pada diri siswa. Relevansi antar faktor internal seperti bekal pengetahuan, keterampilan, bakat, minat dengan faktor eksternal seperti ekspos media dan pembelajaran oleh guru dan lingkungan luar, dan dengan konteks pengalaman dunia nyata seperti manfaat untuk bekerja di kemudian hari. 2. Pengalaman langsung, experiencing. Dalam proses pembelajaran, siswa perlu mendapatkan pengalaman langsung melalui kegiatan eksplorasi, penemuan atau discovery, inventory, investigasi, penelitian, dan sebagainya. Experiencing dipandang sebagai jantung pembelajaran kontekstual. Proses pembelajaran akan berlangsung cepat jika siswa diberi kesempatan untuk memanipulasi peralatan, memanfaatkan sumber belajar, dan melakukan bentuk-bentuk kegiatan penelitian yang lain secara aktif. Untuk mendorong daya tarik dan motivasi, sangatlah bermanfaat penggunaan strategi pembelajaran dan media seperti audio, video, membaca, menelaah buku teks, dan sebagainya. 3. Aplikasi. Menerapkan fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang dipelajari dalam situasi dan konteks yang lain merupakan pembelajaran tingkat tinggi, lebih dari sekadar hafal. Kemampuan siswa untuk menerapkan materi yang telah dipelajari untuk diterapkan atau digunakan pada situasi yang lain yang berbeda
merupakan penggunaan fakta konsep, prinsip, dan prosedur. 4. Kerjasama. Kerjasama dalam konteks saling tukar pikiran, mengajukan dan menjawab pertanyaan, komunikasi interaktif antar sesama siswa, antar siswa dengan guru, memecahkan masalah, dan mengerjakan tugas bersama merupakan strategi pembelajaran pokok dalam pembelajaran kontekstual. 5. Alih pengetahuan. Pembelajaran kontekstual menekankan pada kemampuan siswa untuk mentransfer pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah dimiliki pada situasi lain. Dengan kata lain, pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki tidak sekedar untuk dihafal, tetapi dapat digunakan atau dialihkan pada situasi dan kondisi lain. Aritmatika sosial. Menurut Harahap, tahun 2010 halaman 55, aritmatika adalah ilmu hitung yang membicarakan tentang sifat bilangan dan dasar pengerjaan tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, sosial adalah berkenaan dengan masyarakat. Berdasarkan pengertian aritmatika dan sosial tersebut, dapat disimpulkan bahwa aritmatika sosial adalah materi matematika tentang sifat bilangan dan dasar pengerjaan, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian yang menyangkut kehidupan sosial, terutama penggunaan mata uang. Materi aritmatika sosial yang dipelajari pada tingkat SMP mempelajari tentang keseluruhan nilai per unit uang dalam perdagangan, rabat atau diskon, bruto, tara, neto, bunga tunggal, dan pajak. Nilai keseluruhan dan nilai per unit dapat dicari dengan rumus sebagai berikut. Keuntungan, impas, dan kerugian. Penentuan besar keuntungan ataupun besar kerugian dalam perdagangan ditentukan oleh rumus berikut. Kemudian ada persentase untung dan rugi. Pengertian persen. Persen merupakan bentuk pecahan yang biasanya ditulis sebagai X persen, dengan X itu adalah bilangan nyata. Persen artinya per 100. Hal ini berarti persen adalah nama lain dari pecahan biasa yang penyebutnya bernilai 100. Untuk menentukan untung dan rugi terhadap harga pembelian bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Kemudian untuk menghitung harga penjualan juga bisa digunakan rumus berikut. Begitu juga untuk rabat, diskon, bruto, tara, dan neto. Kemudian di sini ada bunga. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menghitung bunga tunggal adalah uang yang dipinjamkan disebut modal dan disimbolkan dengan M, dan uang tambahan yang dibayarkan untuk penggunaan yang lainnya atau modal itu disebut dengan bunga dan disimbolkan dengan B. Rumus untuk menghitung bunga adalah sebagai berikut. Kemudian ada pajak. Pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat dengan menyerahkan sebagian kekayaannya kepada negara sesuai dengan aturan yang ada, misalnya pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, dan pajak pertambahan nilai. B. Penelitian yang relevan. Beberapa penelitian yang sudah teruji kesahihannya diantaranya meliputi 1. Penelitian yang dilakukan oleh Nodia Ambarmaya tahun 2019 dengan judul Pengembangan Bahan Ajar Matematika berbasis pendekatan kontekstual pada materi bilangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian ahli materi mendapatkan kriteria cukup valid dengan nilai persentase 76,64%. Dan penilaian ahli media mendapatkan kriteria sangat baik dengan nilai persentase 87,04%. Pada tahap uji coba terbatas produk mendapatkan kriteria cukup efektif dengan nilai persentase 72,62%. Dan pada tahap uji coba lapangan utama pun mendapat kriteria cukup efektif dengan nilai persentase 79,76%. Dan pada uji coba tahap lapangan operasional
mendapatkan kriteria sangat efektif dengan nilai persentase 86,44%, sehingga berdasarkan penilaian dapat dikatakan bahwa bahan ajar matematika berupa lembar kegiatan siswa atau LKS berbasis pendekatan kontekstual materi bilangan mendapatkan kriteria baik dan dapat digunakan dalam pembelajaran. 2. Penelitian yang dilakukan oleh Umi Hartini tahun 2017 dengan judul Pengembangan Bahan Ajar Matematika dengan Pendekatan Kontekstual untuk Siswa SMP. Kualitas modul matematika dengan pendekatan kontekstual untuk siswa SMP berdasarkan penilaian ahli media mendapatkan kategori sangat layak dengan persentase sebesar 85%. Kemudian ahli materi mendapatkan kategori sangat layak dengan persentase sebesar 84%. Respon siswa terhadap modul matematika dalam kategori baik dengan persentase 79%. Sementara untuk keefektifan siswa terhadap bahan ajar matematika memperoleh kriteria baik dengan persentase sebesar 78%, sehingga didapat bahwa bahan ajar dengan pendekatan kontekstual yang dikembangkan layak digunakan dalam pembelajaran matematika SMP. Berdasarkan dua kajian di atas, peneliti bermaksud mengadakan penelitian pengembangan bahan ajar. Penelitian pengembangan bahan ajar yang akan diteliti berbasis cerita bergambar berkarakter dengan pendekatan kontekstual. Produk akhir yang dihasilkan dari penelitian yang akan dilakukan akan sangat berbeda dari dua penelitian di atas. Kerangka berpikir. Proses pembelajaran merupakan hal yang penting di dalam pendidikan yang perlu ditingkatkan. Untuk meningkatkan pembelajaran, maka pembelajaran harus didukung dengan bahan ajar yang menarik, sehingga dapat menambah motivasi siswa dalam belajar. Ketersediaan bahan ajar matematika yang ada masih belum mampu menjadikan siswa memahami materi yang ada. Pembelajaran juga masih berpusat pada guru, serta masih kurangnya perangkat pembelajaran yang mendukung proses belajar pembelajaran. Salah satu bahan ajar tersebut adalah bahan ajar berbasis cerita bergambar yang berkarakter dengan pendekatan kontekstual yang dirancang dengan memadukan materi dan situasi dunia nyata, dengan didukung gambar-gambar dan cerita yang menarik dan unik sesuai konteks sehingga siswa lebih tertarik dan termotivasi untuk mempelajarinya. Bahasa yang digunakan juga komunikatif sehingga bahan ajar ini dapat bermakna di hati siswa. Berikut ini adalah skema kerangka berpikir dari penelitian yang akan dilakukan. Ada masalah yang dihadapi, yang pertama yaitu bahan ajar yang ada kurang menarik sehingga peserta didik kurang aktif dalam pembelajaran. Kemudian peserta didik belum mampu mengkonstruksi pemahamannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bahan ajar yang ada belum memuat pendidikan karakter. Hingga diperlu adanya bahan ajar yang menarik agar peserta didik aktif dalam pembelajaran. Bahan ajar berbasis cerita bergambar dengan pendekatan kontekstual dan memuat nilai-nilai pendidikan karakter. Sini ada uji ahli media dan uji ahli, di mana hasil akhirnya produk berbentuk bahan ajar matematika berbasis cergam berkarakter dengan pendekatan kontekstual pada materi aritmatika sosial kelas 7 SMP. Ini merupakan kerangka berpikir pengembangan bahan ajar matematika berbasis cergam berkarakter dengan pendekatan kontekstual pada materi aritmatika sosial kelas 7 SMP. Kemudian ini ada kerangka berpikir uji coba luas produk bahan ajar matematika berbasis cergam berkarakter dengan pendekatan kontekstual pada materi aritmatika sosial kelas 7 SMP. Proses belajar mengajar, kemudian ada kelas eksperimen, pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar, kemudian ada kelas kontrol yaitu pembelajaran konvensional. Kemudian ada hasil belajar kelas eksperimen dan hasil belajar kelas kontrol. Bab 3. Jenis penelitian. Bab 3. Metode penelitian. A. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian dan pengembangan, research and development. Metode penelitian dan pengembangan adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan aktivitas yang berhubungan dengan penciptaan atau penemuan baru, metode, produk atau jasa, dan menggunakan pengetahuan yang baru ditemukan untuk memenuhi kebutuhan pasar atau permintaan. Teknik yang melibatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan matematika digunakan dalam penelitian dan pengembangan. Putra tahun 2015 halaman 77. Menurut Sugiono tahun 2009 halaman 297,
Research and development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Untuk menghasilkan produk tertentu, perlu digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan, dan untuk menguji keefektifan produk tersebut sehingga berfungsi di masyarakat luas, maka diperlukan penelitian untuk menguji produk tersebut. Rendahnya penelitian dan pengembangan yang dihasilkan dalam bidang administrasi, pendidikan, dan sosial produk, padahal banyak produk tertentu dalam bidang pendidikan dan sosial yang perlu dihasilkan melalui Research and Development. Sugiono, tahun 2009, halaman 298. Sehingga peneliti berupaya menghasilkan produk untuk dunia pendidikan yang dirancang dengan metode penelitian dan pengembangan. Produk yang dikembangkan dan dihasilkan dalam penelitian ini yaitu bahan ajar matematika berbasis cerita bergambar, berkarakter dengan pendekatan kontekstual pada materi aritmatika sosial kelas 7 SMP. B. Ruang lingkup penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 3 Gunung Talang yang beralamat di Jalan Lintas Solok Padang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok. Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan dari tanggal 1 sampai 30 Oktober 2019. Subjek penelitian. Populasi. Sugiono tahun 2010 halaman 61 mengemukakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, sebagai populasi adalah siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Gunung Talang. Kemudian sampel. Sugen tahun 2006, halaman 71, mengemukakan bahwa sampel adalah bagian atau anggota dari populasi yang diambil secara benar, karenanya dapat mewakili seluruh populasi secara sah, representatif. Sampel yang diambil dalam penelitian ini terdiri atas dua kelas, yaitu kelas 7A dan kelas 7E semester 1 SMP Negeri 3 Gunung Talang tahun pelajaran 2019-2020, yang mana kelas 7E sebagai kelas eksperimen yang menggunakan bahan ajar berbasis cerita bergambar berkarakter dengan pendekatan kontekstual, dan kelas 7A sebagai kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran seperti biasa. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan cara cluster random sampling. Apabila dalam mengambil anggota sampel dari setiap rumpun dilakukan dengan menggunakan cara acak, maka kombinasi itu disebut cluster random sampling. Hal ini dilakukan setelah memperhatikan ciri-ciri antara lain peserta didik mendapat materi berdasarkan kurikulum yang sama, peserta didik diampu oleh guru yang sama, peserta didik yang menjadi objek penelitian duduk pada kelas yang sama, dan pembagian kelas tidak ada kelas yang unggulan. Jadi, peserta didik sudah tersebar secara acak pada kelas yang telah ditentukan. Sugeng tahun 2006 halaman 80. Dari teknik inilah akan didapatkan kelas eksperimen dan kelas kontrol, di mana kelas eksperimen akan diberi perlakuan berupa pembagian bahan ajar berbasis cerita bergambar berkarakter dengan pendekatan kontekstual, sedangkan kelas kontrol tidak diberi perlakuan atau dengan menggunakan metode ceramah. Prosedur pengembangan. Prosedur penelitian dan pengembangan pada penelitian ini menggunakan prosedur penelitian dan pengembangan menurut Sugiono tahun 2009 halaman 298 sebagai berikut. Masalah, kemudian ada pengumpulan data, kemudian melakukan desain produk, kemudian uji ahli, revisi produk, uji terbatas, kemudian revisi produk, uji luas, revisi produk, dan produk akhir. Yang pertama yaitu potensi atau permasalahan. Penelitian pengembangan dapat berasal dari potensi ataupun dari suatu masalah. Potensi adalah segala sesuatu yang apabila didaya gunakan akan memiliki nilai tambah, sedangkan masalah adalah penyimpangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. 2. Pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan di SMP Negeri 3 Gunung Talang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi. 3. Desain produk. Tahap ini dimulai dengan menyusun desain produk berupa bahan ajar matematika,
berbasis cerita bergambar berkarakter dengan pendekatan kontekstual pada materi aritmatika sosial untuk kelas 7 SMP Negeri 3 Gunung Talang tahun ajaran 2019-2020. 4. Uji ahli. Uji ahli dilakukan oleh pakar atau tenaga ahli dengan menggunakan lembar instrumen penilaian. Dalam penelitian ini, ada dua pakar atau tenaga ahli, yaitu pakar atau ahli bahan ajar dan pakar atau ahli materi. Pakar atau ahli bahan ajar ditujukan untuk memvalidasi produk yang meliputi validasi isi atau konten, validasi penyajian, validasi kelayakan bahasa, dan validasi kelayakan kegrafisan. Sedangkan pakar atau ahli materi ditujukan untuk memvalidasi produk yang meliputi validasi substansi materi dan validasi desain pembelajaran. Bahan ajar dikatakan valid jika menurut validator setiap komponen yang ada pada produk masuk ke kategori valid atau sangat valid. 5. Revisi produk. Setelah desain produk divalidasi oleh para pakar atau tenaga ahli, maka akan dapat diketahui kelemahan dan kekurangannya. Setelah diketahui kelemahan dan kekurangan, maka peneliti akan memperbaiki dan menyempurnakan produk tersebut. 6. Uji terbatas. Bird and Gall tahun 1983 halaman 784 menyatakan bahwa tujuan dari uji coba ada dua, yaitu untuk menentukan sukses atau tidaknya produk, untuk mencapai tujuan, dan mengumpulkan informasi untuk penyempurnaan produk. Uji coba produk terbatas dilakukan setelah bahan ajar yang dikembangkan selesai direvisi dan dinyatakan valid oleh pakar. Kemudian, selanjutnya diimplementasikan pada peserta didik dengan jumlah terbatas. Implementasi skala kecil ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan produk sebelum diuji cobakan pada skala besar. Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek uji terbatas adalah peserta didik kelas 7F SMP Negeri 3 Gunung Talang yang berjumlah 10 orang. 7. Yaitu revisi produk. Revisi produk berdasarkan dari hasil tanggapan siswa yang diambil dari angket kepraktisan. Selain itu, revisi produk juga diambil dari hasil kegiatan pembelajaran pada uji coba produk skala kecil. Berdasarkan hasil kegiatan pembelajaran tersebut, maka dilakukan penyempurnaan untuk memperbaiki kekurangan yang ada, kemudian mempersiapkan produk untuk uji pelaksanaan lapangan. 8. Uji luas. Uji luas adalah uji pemakaian dilakukan dengan menggunakan skala besar, yaitu setelah produk direvisi dari uji coba skala kecil. Uji luas dilakukan pada peserta didik kelas 7F SMP Negeri 3 Gunung Talang. Pada uji luas ini, guru memberikan evaluasi akhir kepada peserta didik pada akhir pembelajaran untuk mengetahui keefektivitasan bahan ajar yang telah dikembangkan. Sedangkan, tanggapan kepraktisan mengenai penggunaan bahan ajar diambil menggunakan angket yang diberikan kepada guru dan siswa pada akhir pembelajaran. Terakhir yaitu produk final. Produk yang telah direvisi akan menghasilkan bahan ajar yang layak sehingga dapat dipakai dalam pembelajaran matematika materi aritmatika sosial pada peserta didik kelas 7 di SMP Negeri 3 Gunung Talang. D. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan pekerjaan yang penting dalam sebuah penelitian. Kesimpulan yang benar hanya bisa diperoleh dari pengumpulan data yang benar. Sedangkan kesalahan dalam mengumpulkan data akan memberikan kesimpulan yang salah. Ari Kunto, tahun 2013, halaman 264-265. Berikut ini adalah teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti. Yang pertama yaitu wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden. Sugiono, tahun 2009, halaman 137. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan guru dan peserta didik yang dimaksudkan untuk menggali lebih dalam tentang pembelajaran peserta didik di kelas 7 SMP Negeri 3 Gunung Talang tahun pelajaran 2019-2020. 2. Observasi. Mustafa, tahun 2013. 2. Observasi. Mustafa, tahun 2013, halaman 94, menyatakan bahwa observasi adalah suatu metode pengukuran data primer, yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung secara skema dan sistematis. Beberapa prinsip yang harus dipenuhi dalam observasi adalah: A. Data dapat diukur melalui pengamatan.
Kemudian peristiwa atau kejadian hanya terjadi pada periode tertentu dan dapat diamati berulang-ulang. Kemudian kapan dan bagaimana pengamatan dilakukan, dan D. berapa lama pengamatan harus dilakukan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Sugiono tahun 2009 halaman 145. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi berperan serta. Dalam observasi ini, peneliti terlibat dalam kegiatan pembelajaran di kelas 7 SMP Negeri 3 Gunung Talang. 3. Angket. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Sugiono tahun 2009 halaman 142. Angket dalam penelitian ini ditujukan kepada ahli bahan ajar dan ahli materi untuk memvalidasi produk siswa dan guru untuk mengetahui kepraktisan produk. Tes. Tes adalah satu teknik atau cara yang digunakan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengukuran, yang di dalamnya terdapat berbagai pertanyaan, pernyataan, atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Arifin 2013 halaman 118. Tes digunakan untuk memperoleh data tentang efektivitas produk yang dihasilkan. Teknik tes ini dilakukan di kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan tujuan mendapatkan data akhir. Sebelum dilakukan tes, soal terlebih dahulu diuji cobakan pada kelas uji coba yang sudah memperoleh materi yang akan diujikan. Uji coba dilakukan untuk mengetahui tingkat kesahihan dan keabsahan tes yang meliputi validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya pembeda dari tiap-tiap butir soal. 5. Dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan, notulen rapat, catatan lain, dan sebagainya. Ari Kunto tahun 2013 halaman 274. Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data mengenai nama-nama dan nilai awal peserta didik kelas eksperimen dan kelas kontrol. Selain itu, metode ini digunakan untuk mendapat data nilai UTS matematika semester genap. Nilai tersebut digunakan untuk mengetahui normalitas dan homogenitas subjek penelitian. Teknik analisis data. Data merupakan keterangan-keterangan tentang satu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan, atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain. Hasan 2006 halaman 19. Patton mengatakan bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Menurut Sugiono tahun 2010 halaman 23, data kualitatif adalah data yang berbentuk kalimat, kata, atau gambar. Data kualitatif ini dinyatakan dalam bentuk kategori atau data yang tidak bisa diukur dengan pasti. Data yang akan diperoleh nantinya berupa kategori nilai kualitas bahan ajar berdasarkan penilaian kualitas bahan ajar oleh dua ahli, yaitu ahli materi dan ahli bahan ajar. Kemudian data kualitatif ini nanti dapat dikuantitatifkan dengan memberi skor dan ranking. Turmudi dan Harini 2008 halaman 23. Data berupa skor didapatkan dari penilaian kualitas bahan ajar berupa lembar checklist yang dinilai oleh ahli materi dan ahli media. Kategori kualitas bahan ajar oleh ahli yaitu dengan kategori sangat baik, baik, kurang, sangat kurang. Data kualitatif juga didapatkan dari respon siswa dan guru sebagai pengguna bahan ajar untuk mengetahui kepraktisan bahan ajar. Selain itu, data kualitatif juga didapatkan dari masukan dan saran yang diberikan oleh validator atau penilai dan masukan dari pengguna bahan ajar yaitu siswa dan guru. Menurut Sugiono tahun 2010 halaman 23, data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Data kuantitatif berupa skor penilaian setiap poin kriteria penilaian dilakukan oleh para ahli. Siswa dan guru pengampu mata pelajaran matematika kelas 7 pada lembar penilaian kualitas bahan ajar menggunakan skala Likert, yaitu 4 sangat baik, 3 baik, 2 kurang, 1 sangat kurang. Setelah didapatkan data kualitatif dan data kuantitatifnya, maka mencari rata-rata sebagai berikut. Widoyoko tahun 2012 halaman 110.
Yang pertama itu ada analisis validasi ahli, digunakan untuk menganalisis kevalidan bahan ajar oleh pakar atau ahli berdasarkan lembar instrumen yang dibagikan. Untuk mencari rata-rata skor dari validasi ahli digunakan rumus berikut. Kemudian juga ada untuk mengubah skor rata-rata yang diperoleh menjadi data kualitatif, sehingga nantinya diperoleh kategori penilaian bahan ajar sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut. Kemudian 2 ada analisis kepraktisan. Analisis kepraktisan bahan ajar yaitu dengan menggunakan lembar kepraktisan penggunaan bahan ajar menurut guru dan lembar kepraktisan penggunaan bahan ajar oleh siswa. Kemudian ketiga ada analisis keefektivitasan. Ada analisis data tahap awal yang menentukan sampel, kemudian uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah kelas yang diteliti berdistribusi normal atau tidak. Hal ini digunakan dalam menentukan statistika apa yang akan digunakan. Kemudian ada uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan untuk menguji kesamaan dua varians atau lebih, sehingga dapat diketahui apakah varians dua populasi homogen sama atau tidak. Sujana tahun 2005 halaman 249. Selanjutnya, untuk menentukan statistik T yang akan digunakan dalam pengujian hipotesis. Uji homogenitas data dengan uji Bartlett. Kemudian ada uji kesamaan rata-rata yang digunakan untuk mengetahui apakah rata-rata data sampel identik atau tidak. Kemudian ada analisis uji coba instrumen tes. Instrumen yang telah disusun diuji cobakan untuk mengetahui validitas, reliabilitas, daya pembeda soal, dan tingkat kesukaran soal. Uji coba dilakukan pada siswa yang pernah mendapatkan materi tersebut. Dari hasil uji coba tersebut, maka dipilih soal yang akan digunakan untuk mengukur pemahaman konsep peserta didik pada materi aritmatika sosial. Tujuannya untuk mengetahui apakah item-item tersebut telah memenuhi syarat tes yang baik atau tidak. Kemudian ada validitas. Ada reliabilitas soal. Instrumen yang reliable adalah instrumen yang jika digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Sugiono, tahun 2009, halaman 121. Kemudian ada tingkat kesukaran soal, yang merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan kualitas butir soal tersebut apakah termasuk sukar, sedang, atau mudah. Satu soal dikatakan mudah apabila sebagian peserta didik dapat menjawab benar dan butir soal dikatakan sukar apabila sebagian peserta didik tidak dapat menjawab dengan benar. Kemudian ada daya pembeda soal, yaitu kemampuan suatu soal untuk membedakan antara peserta didik yang berkemampuan tinggi dengan yang berkemampuan rendah. Dan B itu ada analisis data tahap akhir. Itu yang pertama ada uji normalitas. Pada analisis tahap akhir ini digunakan untuk mengetahui apakah data nilai tes kemampuan pemahaman konsep peserta didik berdistribusi normal atau tidak. Kemudian ada uji homogenitas. Ada uji perbedaan rata-rata yang dilakukan untuk mengetahui adanya perbedaan yang signifikan atau tidak antara kemampuan pemahaman konsep kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Apabila data nilai post-test normal dan homogen, selanjutnya dilakukan uji perbedaan rata-rata. Jika H0 diterima, berarti rata-rata hasil belajar peserta didik yang menggunakan produk bahan ajar berbasis cergam berkarakter dengan pendekatan kontekstual lebih jelek atau sama dengan yang menggunakan model konvensional. Namun apabila H0 ditolak dan H1 diterima, maka diartikan rata-rata hasil belajar peserta didik
yang menggunakan produk bahan ajar berbasis gambar karakter dengan pendekatan kontekstual lebih baik daripada yang menggunakan model konvensional. Sekian penyajian proposal dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.